makan siang, udah makan siang. Weh, nanti dulu kayaknya nggak nafsu kak sekarang. Kenapa ya? Masa toh dapat ke pasien? Kenapa toh lihat pasien dulu? Deh, parah ini pasienku. Kenapa? Kayaknya nih, kistai. Kusta kapan? Kusta, yang penyakit kulit toh. Iyo. Baru kau tahu itu kulitnya. Heeh. Ada lukana di sini. Baru itu lukana. Ih, jijikku deh. Kenapa kau terima pasien begitu? Deh, tidak. Masalahnya ini, saya tadi belum tahu tuh bilang ini pasien ternyata pasien begini. Pas tadi saya analisa, dia sebutkan ciri-cirinya dalam hatiku deh. Kena ini. Baru kau tahu itu penyakit yang menjijikkan tuh, baru menular, bahaya, enggak baik. Kamu kadang-kadang sudah mendadak. Ya, kita sudah melihat skenario kedua tadi. Jadi ada 2 dokter yang sedang beristirahat dan mengobrol. Tapi tentunya kita lihat tadi kita lihat sebuah tindakan yang melanggar moral dan etika dalam berprofesi sebagai dokter. Yaitu tadi dokter secara langsung mengekspos kekurangan dan penyakit pasiennya sendiri. Tentunya itu adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral, sebab di dalam dunia kedokteran terdapat yang namanya rahasia kedokteran. Pada dasarnya setiap profesi mempunyai tanggung jawab dan etika yang selalu dijunjung dalam melayani masyarakat, tak terkecuali dengan dokter. Untuk menjaga rahasia antar pasien dan dokter, maka terdapat pengaturan mengenai rahasia kedokteran dalam pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki. Disebutkan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu telah meninggal dunia. Dan ini juga tercantum pada pasal 48 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berbunyi 1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. 2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan peraturan menteri. Ya, terima kasih. Pasien berikutnya Ibu Jenny ya? Oh iya Pak. Iya, silakan Bu Jenny. Iya. Permisi dok, pasien berikutnya dok. Iya, Silakan Bu. Ya. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Pagi Dok, dengan Ibu Jenny. Boleh saya tahu keluhannya datang ke sini kenapa Ibu? Iya Dok, saya sudah pusing berhari-hari Dok, terus sudah minum obat juga tapi tidak hilang-hilang Dok pusingnya. Oh, cuma sakit kepala biasa itu Ibu. Nanti saya resepkan, kita ambil di apotek depan deh, saya resepkan saja. Tapi Dok kayak berhari-hari bisa minum obat Dok, nggak sembuh-sembuh. Oh, memang itu Ibu musimnya Ki itu. Saya kasih Ki saja resep, keluar Ki ambil di apotek deh. Iya, dari Ci pemeriksaan Iya, apa, enggak Dok? ada Ji Oh, Ibu. iya, Dok. Iya. Inilah kita ambil di depan. Makasih. Pada video tersebut merupakan tindakan yang salah. Mengapa? Karena seorang dokter sepatutnya tidak memberikan resep obat tanpa melakukan anamnesis kepada seorang pasien. Sesuai pasal 8 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau disingkat Kodeki, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara berkompeten dengan kebebasan moral dan teknis sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Silakan duduk Bu. Ayo duduk. Baik, terima kasih Dok. Atas nama Ibu siapa? Ibu Yati. Ibu Yati. Iya. Umur 20 tahun. 20 tahun. Wah, berarti seharusnya saya panggil Mbak ya. Iya. Oke. Kesini sama siapa tadi Mbak? Sendiri Dok tadi. Diantar sama teman. Iya, siap-siap. Jadi apa ini yang Mbak Yati rasakan? Gini Dok, sudah 5 hari ini saya tidak enak di bagian perut Dok. Katanya orang bilang diare Dok. 5 hari, Dik? Iya, sudah 5 hari diare Dok. Jadi 5 hari belakangan ini siklus buang airnya lebih sering Iya daripada Dok. sebelumnya? Iya. Oh iya. Kemudian
Mbak Yati rasakan semacam kejang lambung? Iya dok, lambung saya sering sakit dok. Oh iya, kejang lambung Dik. Iya. Kira-kira 5 hari yang lalu Mbak Yati makan apa? Makan makanan apa yang mungkin bisa stimulus rasa kejang lambung tersebut? Mungkin 1 minggu lalu dok, saya sempat makan mangga dok. Ya, Iya. kalau semacam makanan pedis tidak pernah. Pedis, sempat dok. Tapi 3 hari yang lalu. Tapi Oh. waktu itu sudah diare nih dok. Iya Mbak. Oke. Kalau demam tidak ya? Demam tidak dok. Kalau selera makan bagaimana? Tetap sama seperti sebelumnya atau lebih menurun? Lebih menurun dok. Lebih Karena menurun? iya, karena kan buang air terus dok. Oh iya. Oke. Jadi sepertinya ini Mbak Yati didiagnosis penyakit diare ringan. Jadi saya resepkan nih obatnya. Nanti Mbak Yati ke depan, saya antar sendiri ke depan, ada farmasi. Nanti di sana biaya obatnya Dik. Saya bikinkan dulu kwitansi buat obatnya. Ya, lain kali kalau sebelum makan mangga itu lihat dulu Dik, mangganya itu busuk atau enggak. Baik dok. Ya. Banyak-banyak minum air putih. Iya dok. Ya. Sama kalau bisa mulai dari sekarang makannya yang sehat-sehat 3 kali sehari, obatnya dikonsumsi setelah makan 30 menit setelah makan ya, pakai air putih ya. Iya dok. Jangan obatnya diminum pakai teh, nanti nggak bereaksi itu kok punya obat Mbak. Iya dok, baik dok. Oke, ini untuk obatnya bisa langsung ke depan sana Dik. Daftarkan klik ya. Resepsionis. Dari skenario tadi, tindakan dokter merupakan tindakan yang benar karena sesuai dengan pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, yaitu setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Selamat siang Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Oh iya siang dok, nama saya Yusran dok, Umurnya berapa Pak? 36 dok. Oh, mirip seperti kakak laki-laki saya. Bapak tadi datang sama siapa? Sendiri dok. Oh sendiri. Jadi cek kenapa nih Pak keluhannya? Akhir-akhir ini dok, saya demam, flu juga dok, terus kadang-kadang diare dok. Bapak kalau di malam hari suka berkeringat gak? Iya dok, suka berkeringat, enggak tahu berkeringat itu enggak berhenti dok kalau malam hari, jadi makanya saya datang hari ini dok. Sudah lama Pak alami ini? Sekitar sebulanan dok. Oh sudah cukup lama. Iya dok. Mohon maaf Pak kalau pertanyaan saya menyinggung, tapi ini buat diagnosis. Bapak apakah cukup rutin berhubungan dengan orang lain? Mohon maaf dok, saya agak malu dok. Gak apa-apa Pak. Iya dok, sering berhubungan dok, sama iya. sering jajan gitu dok. Iya. Nggak apa-apa. Bapak percaya saya sama kita karena sudah tugas saya untuk jaga rahasia Bapak dan bantu Bapak keluar dari masalah Bapak. Iya dok. Oke, jadi tadi Bapak bilang cukup rutin. Kalau begitu, saya punya asumsi awal Bapak kena penyakit yang bisa menular antar satu sama lain. Nanti Bapak dapat pemeriksaan lebih lanjut di luar, terus dapat saya resepin obat juga buat ngurangin gejala yang Bapak alami. Ya, mohon maaf memotong dok. Iya. Kira-kira saya kena penyakit apa dok? Ini baru gejala, baru diagnosis awal, belum tentu saya benar ya Pak. Jadi Bapak jangan langsung Iya, dok. sedih. Ini menurut saya mungkin bisa jadi dapat HIV, tapi Astagfirullah. itu tetap lihat pemeriksaan selanjutnya. Ya dok. Ya udah Bapak, kan dengan Bapak datang ke sini, Bapak berusaha untuk keluar dari penyakitnya kan ya Pak? Ya dok. Ya, oke. Ini saya resepkan obatnya, Bapak bisa langsung ambil di depan, terus nanti ada yang dibantuin sama asisten saya, dibantu buat pemeriksaan Ya selanjutnya. dok. Makasih Pak, Terima kasih banyak, selamat, dok. selamat siang. Semoga saya sembuh dok. Iya amin. Oke. Selamat pagi dok. Iya selamat pagi.
Jadi itu tadi yang pasien yang baru-baru saja kita tangani. Kenalanku itu. Oh, kenalan. Kenal dekat Ki? Kenal dekat. Sempat dulu dia, waduh anakku tuh, tapi saya nggak mau. Yes. Jadi memang dari dulu saya. Oh, dekat Ki, Dik? Iya dekat, tapi saya nggak yakin sama dia. Saya nggak yakin sama dia, makanya saya nggak setuju sama anakku. Jadi apa tadi gejalanya itu? Kira-kira kenapa datang ke kita? Bukan ji penyakit berat, penyakit ringan Ji tadi nak cerita. Tapi ya butuh pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan lanjut. Aduh. Tidak Ji, bukan Ji penyakit biasa Ji Moji, tapi saya tidak berani langsung tetapkan diagnosis kita. Jadi tunggu pemeriksaan selanjutnya. Oh iya Pak. Begitu Ji. Mau makan? Ayo makan. Dari skenario tadi, tindakan dokter merupakan tindakan yang benar karena sesuai dengan pasal 14 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, yaitu setiap dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan serta keterampilannya untuk kepentingan pasien. Pasien berikutnya, Bapak anak kata. Iya. Ya, silakan Pak. Permisi dok, pasien berikutnya dok. Ya, silakan Pak, silakan Dek. Ya, selamat siang Bapak, Adek. Iya, siang dok. Siapa yang sakit? Anak saya ini sakit dok. Adek namanya siapa sih? Anissa dok. Umurnya? Dia ini sekarang umur 15 tahun dok. Ya, udah SMP ya? Oh, udah besar, cantik lagi. Nah, adek sakit apa? Ini anakku ini dok, 5 hari nih kayaknya demam terus dok, dari pagi sampai malam. Nah kalau malam juga itu biasa, tiba-tiba naik demamnya, jadi bangun lagi, mengeluh lagi. Tapi Bapak yang sakit adek, jadi Bapak bisa diam dulu biar ada yang bicara karena ada yang merasakan ya Pak ya. Ya adek, ada keluhan apa adek selama ini? Jadi 5 hari yang belakang dok itu merasa demam, terus tidak berhenti, muntah-muntah juga. Iya, Terus muntah-muntah ya. iya, sakit kepala juga, terus Kepala muncul juga. bintik-bintik juga di lengan. Iya, jadi begini ya Pak, adek ini mengalami yang namanya gejala DBD, sehingga harus melewati perawatan lebih lanjut. Tetapi untuk sekarang saya berikan resep obatnya, nanti tinggal diambil di depan ya Bapak. Adek jangan sering-sering main di tempat yang ada banyak nyamuknya ya, soalnya itu yang mengakibatkan demam berdarah. Nah, kedepannya tolong dijaga ya Pak adeknya. Ini ya, terima diambil kasih, di Dok. depannya. Terima kasih. Iya. Ya, hati-hati. Jadi dari skenario tadi, tindakan dokter itu merupakan tindakan yang benar karena sesuai dengan pasal 14 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, jadi setiap dokter itu wajib bersikap tulus, ikhlas, dan memperlihatkan seluruh keilmuannya dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Halo? Halo dok, ini saya sudah di kliniknya. Oh ya, langsung saja masuk. Oh ya, oke, makasih. Pasien selanjutnya. Iya saya. Oh, mohon maaf Bu, dia lebih duluan. Iya, saya sudah Tidur tuh di dokter dokter. lebih duluan. Tapi dia sudah Dari tadi udah 2 jam loh. Ih, ada apa ini? Mohon maaf dok, ini ada pasien dari baru datang, dia langsung masuk dok. Oh, enggak apa-apa, dia saja dulu. Dia gimana ceritanya itu? Dari 2 jam ini menunggu. Bagaimana dok? Ih, Dep, jelek pelayanannya di sini. Baiklah, jadi dari skenario tadi, tindakan dokter ini merupakan tindakan yang salah karena dia tidak sesuai dengan pasal 8 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, jadi di sini setiap dokter itu wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, dan disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.